salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Halo sobat pencinta hewan, perkenalkan kembali nama saya Niko Melania Nitlaga dengan NIM 220951110 dari kelas C. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan dan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat dengan anjing Kintamani, yaitu salah satu ras anjing lokal di Indonesia yang berasal dari dataran tinggi Kintamani, Bali. Anjing Kintamani dikenal dengan sifatnya yang setia, pemberani, dan cerdas. Penampilannya pun sangat khas, telinga tegak, mata berbentuk segitiga, dan ekor yang melengkung ke atas. Bulunya tebal, lembut, dan seringkali berwarna putih bersih dengan lingkar mata hitam. Untuk mengenalkan lebih luas keindahan dan keistimewaan anjing Kintamani, digelar acara Dog Show Kintamani yang bertempat di 2 tempat, yaitu di Kintamani Bangli dan Gianyar. Acara ini menjadi ajang berkumpulnya para pencinta anjing Kintamani dari berbagai daerah di Bali maupun dari luar Bali. Dalam kegiatan ini, anjing-anjing dinilai berdasarkan penampilan, fisik, karakter, dan cara berjalan. Tujuannya tak hanya sebagai ajang kompetensi, tetapi juga sebagai upaya pelestarian dan promosi anjing Kintamani sebagai warisan budaya Bali. Lebih dari sekedar lomba, dog show ini juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dalam bagaimana cara merawat dan menjaga kualitas genetik anjing Kintamani. Saya juga sudah berbincang langsung dan mewawancarai dengan beberapa salah satu pemilik anjing Kintamani yang turut serta dalam acara dog show ini yang teman-teman bisa lihat pada video-video berikutnya. Tapi belum siap karena kan gimana, kita kan harus siapin mentalnya ya. Takutnya kalau kita paksain terus dia nggak enjoy, nanti kedepannya juga udah nggak mau. Jadi kita kan, kalau saya as a dog parent, saya selalu anggap mereka tuh kayak anak saya sendiri. Saya nggak mau ninggalin trauma gitu. Kalau anatomi kita memang harus untuk show di channel kita juga, kita harus selektif ya dari kecil. Begitu kita tahu, oh ini mungkin kurang bagus untuk show atau untuk breeding gitu kan, kita kan lama-lama tahu pasti lari juga kan dibiasakan untuk pakai leash dan lain sebagainya, dibiasakan untuk dipegang. Anjing kalau nggak biasa dipegang sendiri, kita aja juga kan ya sama kok sebenarnya. Jadi kalau saya nggak dalam banget ya gitu kan, tapi kalau setahu saya untuk persiapan sih yang penting itu tadi ya, latihan. Karena kan kita harus, namanya anatomi, kita harus bentuk muscle-nya dia juga kan. Terus gimana cara kayak posisinya dia kalau makan, yuk dinaikin dikit biar mungkin nggak terlalu mundur dan lain sebagainya. Terus dibiasakan. Yang jual kan sudah dicacah, jadi dia kan sebenarnya kan sisa-sisa dari ayam ya atau sapi, tapi kan ada tulang dan lain sebagainya digiling. Dan nggak usah takut kok, banyak banget yang takut kayak oh nanti makan raw food itu jadi ganas, jadi ini. No, it's not. Itu depend on how we treat them. Anjing galak biasanya bukan karena makanannya, tapi karena dia ketakutan. Biasanya anjing galak ya, mesti belajar itu kan ya, dia akan galak kalau dia ketakutan. Jadi dengan kita bawa sosialisasi, kayak dia belum siap untuk healing, tapi saya paksa untuk ketemu orang, kemarin saya ajak makan ke kafe dan lain sebagainya, jadi terbiasa dipegang orang, jadi terbiasa ketemu sama anjing lain dan lain sebagainya. Well, kalau saya untuk anak-anak sama anjing Kintamani itu sangat mudah sebenarnya ya. Jadi karena dia netrenya juga anjing Indonesia ya, so kita nggak usah kasih AC pun bulunya sudah seperti ini. As you can see kan, dia kan memang panjang ya. Kalau si Max juga ini, tapi dia nggak harus yang khusus di AC dan lain sebagainya. Ya cuman pokoknya di rumah aja. Yang penting dia ada halaman, jadi mereka bisa tetap lari-lari keluar dan lain sebagainya. And untuk mandi saya paling sebulan sekali, karena mereka nggak bau. Mereka tuh kalau udah bau badannya tuh natural, itu kayak daun pandan. Jadi lain sama anjing ras ya, kadang-kadang kan baunya kan memang sangat kuat gitu. Kalau mereka tuh kayak daun pandan gitu baunya, jadi nggak annoying. Mereka sangat gampang ya, jadi di rumah pokoknya anjing ini, apalagi spesifik Kintamani,
we have to show that we are the boss. Kalau enggak pun mereka tuh nyetir kita banget. Ya apalagi si Max tuh alpha sekali. Nggak bisa seenak-enaknya. Jadi untuk melatih sih awal sebelum kita latih untuk lomba juga, untuk nature-nya tuh kita harus apa ya? Ya harus percaya sama mereka, tapi juga harus ngasih tahu kalau ini kalian tuh harus gini dan harus gitu. Nah, kalau untuk show memang saya lebih mempercayakan dengan profesionalnya ya, karena untuk jalannya, ngatur face-nya dan lain sebagainya banyak banget yang bilang udah apa Mbak bawa aja sendiri biar bonding. Tapi kalau saya juga nggak bisa bikin dia indah, entah saya yang juara bukan anaknya kan. Ya jadi saya percayakan dengan profesionalnya, tapi saya juga mau mereka ada kedekatan sama anak ini juga. Jadi ya untuk persiapan sih sebenarnya just gimana caranya kita nyayang anak ini jadi nggak galak gitu. Tapi juga disesuaikan sama jenis anjingnya. Jadi kita nggak bisa, kita mani pernah kalau sama groomer yang nggak pengalaman, dia groomingnya kayak anjing husky, which is bentuknya ekornya kan lain ya. Kita kan butuh ekornya yang kayak penco dan lain sebagainya, itu kadang-kadang mereka nggak ngerti. So untuk grooming ya memang menurut, dan saya pernah main anjing lain juga, itu memang harus ngerti ya, anjing ini harus groomingnya seperti ini, harus diginiin biar kelihatan seperti ini dan lain sebagainya. Tapi sih saya lebih suka kalau anjing itu terlihat seperti apa dianya, like naturally, jadi nggak yang terus terlalu ini diginiin jadi kelihatan lain. Itu baru kita ajukan. Ada brindle. Brindle ini dia basically-nya dia bulunya atau badannya ini coklat, ditambah dia ada loreng-loreng hitam di full body. Terus yang kedua itu ada bang bungkem yang normalnya kita bilangnya coklat. Dan coklat ini spesimen standarisasi ini dia harus masalahnya ini harus hitam. Mulut ini dia harus hitam, ada black mask-nya. Bila black mask ini tidak ada pengurangan poin dalam standar penilaian lomba anatomi yang berlangsung saat ini. Itu yang pertama. Yang itu memiliki standarnya. Ada dari misalnya kayak kita anjing hitam ini kan termasuk anjing primitif. Nah anjing primitif itu memiliki beberapa standar. Kalau anjing hitam ini kan mungkin kalian banyak dengar dulunya dibilang mix sama cucu, mix sama anjing belada dan sebagainya. Kita sudah tes genetik, kita tidak ada mirip dengan anjing ras lainnya. Dan dia pure anjing breed dari pegunungan. Nah, anjing Kintamani yang basicnya di alam, emang dia masih susah untuk kita pegang untuk kontrol. Atau anjing F0 lah kita sebutnya kalau dalam genetik. Anjing F0 ini emang agak susah untuk kita kontrol dari karakteristik, terus dari apa namanya sifat, itu sangat susah. Dia ada yang galak, cenderung, terus cenderung dia one man one dog, nggak seperti anjing yang ini kan anjing ini sudah diberi oleh breeder atau yang suka dan namanya dan anjing Kintamani per 2026 kemarin sudah diakui 4 varian warna. Setiap 4 varian warna ini kalau untuk yang putih dia harus punya biskuit color, ada biskuit di kuning di telinganya itu. Terus dia juga harus hidungnya ini harus hitam, nggak boleh belang, nggak boleh pink juga hitamnya ini. Terus habis itu telapaknya ini juga harus hitam, perutnya ini juga harus hitam. Kalau bisa itu hitam, hasilnya akan sempurna. Dan dalam genetik, dalam selama saya breeding anjing Kintamani, ada beberapa yang cacat ini, bukan cacat sih, warnanya itu ada spot-spotnya di sini. Itu kalau kita breed itu akan menghasilkan anjing yang warnanya kurang lah kalau untuk penilaian anatomi itu, karena dari anatomi itu giginya dilihat, giginya ini namanya itu harus sisar, dia memotong. Jadi itu harus memotong, terus telinga juga dia harus berdiri, telinganya itu harus berdiri bentuk V kebalik, mukanya ini harus segitiga, mukanya dia harus segitiga, kaki belakangnya ini dia harus punya siku seperti yang posisi anjing sekarang ini. Kaki depannya dia harus punya dada, di sini ada dada. Kalau kita di kuliah anatomi kan kita sudah bisa merasakannya anatomi struktur anjing ya, termasuk umur anjing biasanya 4 bulan 3 bulan itu kan testis itu belum turun, tapi kita selaku dokter hewan kita punya kelebihan untuk itu, karena saya sadari